Oke, dari record. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Masih jam 10, jadi selamat pagi. Gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Pagi. Ada yang udah di kampung halaman belum? Belum Pak. Nggak bisa Belum. pulang Pak. Lagi disewain. Nggak bisa pulang. Waduh. Belum dapat THR. Waduh, kasihan amat. Udah di blacklist Pak dari kampung. Udah 2 tahun nggak pulang. Oke. Ini pagi ini banyak video-video yang berseliweran tentang pemudik-pemudik yang memaksakan mudik. Ya, biarin aja. Mungkin ada beberapa teman kita yang udah balik kampung juga, nggak ada masalah gitu. Yang penting sih sebenarnya jaga protokol kesehatan aja lah, jangan sampai nularin orang lain. Oke, nanti yang baru masuk biar nyusul aja. Ini kuliah kita yang ke-7 teman-teman. Oh iya, minggu depan kita udah UTS ya. Saya baru ingat. UTS-nya ini Pak, online juga Pak, tatap muka Pak. UTS di saya ada 2 teman-teman, ada online. Jadi utamanya itu saya masuk ke online gitu. Jadi ada pilihan ganda UTS-nya. Pilihan ganda. Kemudian itu nanti kamu kerjakan seperti ngerjain kuis gitu ya. Tapi waktunya lebih terbatas, soalnya lebih banyak gitu. Kemudian ada UTS bantunya untuk bantu nilai itu soalnya esai. Kalau soal esai itu seperti Anda ngerjain tugas, jadi ada 2 yang saya gunakan. Tapi utamanya yang pilihan ganda itu, teman-teman. Gitu. Dan gandanya UTS-nya berhubungan dengan dengan materi yang saya sampaikan selama ini. Gitu. Jadi nggak akan berbeda jauh, insya Allah. Gitu ya. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Perihal tugas sudah clear semuanya? Belum Pak. Iya masih nyicil-nyicil Pak. Ya, nyicil-nyicil. Jangan diborong semuanya. Kalau diborong semuanya ya udah kena ban. Sayang. Apalagi hati-hati ya akun utamanya teman-teman yang udah dapat 800 follower, 900, 1000 follower gitu, hati-hati dalam memfollow-follow-nya gitu ya. Jangan sampai Anda keblok. Kalau keblok ya udah wassalam gitu ya. Kecuali nanti Anda mau ikut lagi semester depan biar nambah follower. Boleh aja. Oke, pertemuan kita hari ini kita akan masih bahas SEO gitu ya, Search Engine Optimization. Kalau kemarin kita bahas off page, kita bahas backlink, gimana cara bikin backlink gitu ya. Kemudian tekniknya seperti apa. Terus kita bicara tentang algoritma Google gitu ya. Kita udah tahu algoritma Google seperti apa gitu ya. Jangan sampai bikin tulisan yang copy paste, kemudian bikin tulisan yang nggak bisa dibaca gitu ya, aneh gitu ya. Jadi jauh di indeks dari Google, bahkan bisa di de-indeks ya teman-teman. Nanti saya kasih sampelnya. Saya ada blog yang memang kena de-indeks Google. Kalau kena de-indeks Google sedih ya teman-teman. Anda tulis banyak apapun nggak akan naik. Sama di Instagram juga ada. Kalau Anda masuk ke sandbox-nya dia, ya udah nggak naik gitu ya. Ada satu akun saya yang masuk ke sandbox-nya dia, yang lainnya udah 7.000, 8.000 follower, dia masih 996 gitu. Dia nggak naik-naik gitu, kena sandbox-nya Google. Mungkin karena saya terlalu over dalam optimasinya, jadi kena sandbox. Atau mungkin dari kalau di Google di Instagram bisa jadi dari namanya terlalu mirip dengan existing usernya gitu, beda cuma satu kata atau satu huruf gitu, mungkin bisa jadi itu kena juga. Atau dari konten sih, kebanyakan sih dari konten. Oke, ini Search Engine Optimization kita bahas on page gitu. Nanti ada demonya juga. Ini teknik SEO ada 2, white hat dan black hat SEO. White hat ini dan black hat ini kalau joke-joke-nya di forum-forum gitu ya, ini ilmu hitam dan ilmu putih gitu.
Jadi ini cara kita optimasi di search engine gitu dengan cara yang resmi kalau white hat gitu ya, resmi dan diperbolehkan oleh Google gitu. Tapi kalau yang black hat ini yang tidak diperbolehkan. Bedanya apa keduanya ya? Ini keduanya kalau white hat SEO ini mungkin waktunya rada lama, nggak bisa sekali 2 kali gitu. Tapi kalau black hat SEO ini bisa sekali hajar langsung web kita naik gitu ya, langsung terindeks. Tapi resikonya juga besar gitu ya untuk black hat SEO ini. Jadi karena memang waktu yang dibutuhkan sangat cepat, sangat kecil, cepat gitu waktunya untuk optimasinya, tapi resikonya juga besar. Resikonya Anda bisa kena sandbox atau de-index. Kalau kena sandbox atau de-index, ya udah wassalam gitu ya, blognya atau webnya. Baiknya sih dilupakan aja udah. Kalaupun ditungguin juga percuma juga. Oke, tunggu sampai Google-nya berbaik hati mengeluarkan Anda dari sandbox. Atau Anda delete kontennya semuanya yang bermasalah, gitu. Biar apa? Biar keluar dari the index atau sandbox di Google. Oke, ini kemarin kita udah pelajarin jalur line X dan line Y gitu ya. Ada jalur keyword, ada jalur backlink. Kalau backlink kemarin kita udah bahas, sekarang kita akan masuk ke keyword dan masuk ke optimasi artikel. Nah, ini strategi SEO on page dan off page. Kalian udah saya jelasin kemarin. On page itu nanti kita akan modifikasi HTML, content struktur, meta tag gitu ya, meta description gitu, tag title dan segala macam. On page. Oke, untuk menghasilkan web dan konten berkualitas, yang pertama Anda harus tentukan niche yang tepat, topik yang tepat, dan usahakan sesuai dengan minat pemilik. Jadi saran saya sesuai dengan minat Anda ya. Kalau Anda sukanya otomotif ya udah buat aja website otomotif. Kalau Anda sukanya liburan gitu ya, buat aja website liburan. Ini saya juga punya website. Ini saya langganan di Niaga Oster. Saya buka dulu ya. Jadi kita belajar sambil praktek. Teman-teman ada yang udah punya website? Website pribadi belum, Pak. Belum, website pribadi belum? Adanya website apa? Proyekan. Website apa? Proyekan, Pak. Oh, project. Oh, mantap. Banyak projectnya? Tidak banyak sih, tapi ada. Oh, berarti udah main SEO juga dong sebelumnya? Gimana, Pak? Udah main SEO juga dong sebelumnya? Kalau SEO-nya sih ya langsung dihandle sama usernya sih, Pak. Kita cuma garap website-nya aja. Oh, garap websitenya aja. Oh, itu udah ada bekal tuh ya. Ini saya bikin web tapi pakai WordPress, teman-teman. Kalau cara cepatnya pakai WordPress. Kalau teman-teman yang nggak bisa coding, nggak bisa bikin web gitu ya, bikin aja pakai WordPress. Seperti saya ini, cari template yang enak, yang bisa adaptif di beberapa tampilan di mobile phone, di iPad dan segala macam. Ini saya buat hanya sekedar buat aja gitu ya, buat websitenya nih fokusnya satu niche ya, adalah lifestyle, liburan gitu, liburan, makanan enak dan segala macam. Ini waktu saya masih rajin nulis gitu ya. Jadi silakan tentukan teman-teman. Kalau Anda mau bikin website, saya sarankan memang yang berhubungan dengan minat Anda. Jadi kalau berhubungan dengan minat Anda, waktu Anda ngisinya juga nggak berat gitu ya, nggak ada beban. Jadi lebih enak nanti ngisi kontennya. Oke, tentukan satu niche, konten yang tepat sesuai dengan minat Anda. Syukur-syukur niche-nya itu sesuatu yang banyak diminati sama pengguna internet lainnya. Jadi kalau dia banyak minat tentang topik itu, boleh jadi
website Anda bisa lebih banyak mendatangkan follower. Kemudian gunakan keyword yang tepat sesuai topik artikel. Misalkan Anda bikin artikel nih kayak nah ini ya. Wisata ke Jatim Park gitu ya. Anda mau bikin tips jalan-jalan ke Jatim Park 3 gitu. Keywordnya adalah Jatim Park 3. Nah, gimana cara meresearch keywordnya? Anda bisa menggunakan salah satunya ada keywordtool.io yang sering saya gunakan. Ada 2 juga sebenarnya. Saya gunakan 2 biasanya. Ada keywordtool.io sama keyword revealer. Tapi kalau keyword revealer itu dia ada batasan ya, sehari itu maksimal 10 kata kalau nggak salah. Over dari itu saya harus sign up sebagai premium member. Kebanyakan saya pakai keywordtool.io. Ya, Jatim Park 3. Nah, ini. Nah, ini keyword yang memungkinkan Anda buat judul, teman-teman. Yang berkaitan dengan Jatim Park 3 gitu ya. Ada bisa Anda ambil Jatim Park 3 Malang dan sebagainya. Volumenya nggak kelihatan karena ini harus premium member. Kalau Anda premium member ini bisa kelihatan. Jadi kalau Anda masuk ke premium membernya, cari yang volumenya gede gitu. Kalau di keyword revealer dia keluar. Jatim Park 3. Lokasinya Indonesia. Karena web saya targetnya Indonesia, carinya Indonesia aja. Nanti tergantung teman-teman, kalau websitenya targetnya luar gitu, cari sesuai daerah aslinya. Bahasanya juga disesuaikan. Indonesia. Search. Ada keyword planner juga ada dari Google, nah itu bisa dipakai juga. Nah ini, lihat. Ada Jatim Park 3 itu sendiri paling tinggi 33.000 gitu ya. Ada harga tiket Jatim Park, tiket Jatim Park 3, Jatim Park 3 Malang, harga tiket masuk, wahana Jatim Park, gitu. Jatim Park 3 harga tiket gitu. Nah, ini bisa jadi subtopik yang ada di tulisan Anda. Jadi kalau di bodinya itu udah ketahuan nih kalau misalkan Anda muncul kayak gini, berarti saya akan ngambil judul headline-nya adalah Jatim Park 3 salah satunya. Kemudian struktur tulisan yang ada di dalamnya saya akan masukkan nih harga tiket Jatim Park, Jatim Park 3 Malang, harga tiket, wahana Jatim Park gitu ya. Jadi begitu saya bikin tulisan yang ada di dalam sini gitu, ini ada unsur harga tiketnya, kemudian hotel dan segala macam. Nah, ini saya masukin semuanya. Jadi gimana cara cari judulnya gitu ya. Kita udah ketemu misalkan Jatim Park 3. Di sini nggak keluar. Ini lebih banyak lagi nih. Nah, Anda bisa masukin nanti di subparagrafnya itu Jatim Park 3 New Normal misalkan. Topiknya ke arah sana dari tulisan Anda. Jadi setiap Anda nulis di setiap paragraf itu ada satu maksud yang akan Anda tujukan gitu ya, teman-teman. Apa yang mau Anda sampaikan di sana. Nanti itu tinggal dikembangkan aja. Nah, ini. Nah, usahakan kalau Anda nulis jangan terlalu banyak gini. Ini dulu saya terlalu banyak. Kalau Anda nulis, usahakan ya tiga line aja, 3 baris kayak gini. Orang lebih enak bacanya. 3 line atau 2 line gitu ya. Kayak gini, 3 line, 2 line. Ini over nih, harusnya saya bagi 2 paragrafnya. Jadi orang ngelihatnya juga nggak males ya teman-teman ya. Oke. Kita kan udah ketemu keywordnya adalah Jatim Park 3 ya. Nanti Anda masukkan ke Google in title gitu. Anda ketikkan in title .2 spasi Jatim Park 3. Wah, udah ini udah segmented. Apa nyambung katanya. Oh, ini dia. Jadi kalau kita bahas Jatim Park 3 itu udah segmented ke arah ada orang yang ada konten yang berkaitan dengan Jatim Park 3 itu ada 11.700.000 gitu ya. 11.700.000 kalau Jawa Timur Park.
Ada spasinya. Oh, ada 17 juta. Ada 17 juta. Kita cek di title-nya. Title. Tuh. Nah, ini udah segmented, teman-teman ya. Kalau Anda mau buat judulnya adalah Jawa Timur Part 3 atau Jatim Part 3, itu saingannya cuma ada 9 gitu. Tapi kalau misalkan contohnya semalam saya kasih contoh Parangtritis. Nah, ini ada 141 ya. Kalau masukin Jogja Beach. Nah, ada 126 Beach. Ini kecil. Nah, ini bisa jadi alternatif judul kalau misalkan kamu mau ngambil gitu ya. Jadi kalau kamu ngambil Parangtritis Jogja, ini ada 126 yang berkaitan yang title-nya berkaitan dengan ini. Kalau mau lebih short lagi, cari yang lebih sempit lagi ya teman-teman. Kalau gini, tinggal I'm Not Robot aja. Ada 141. Tapi kalau ada kata yang berkaitan dengan ini, ya ada 1,5 juta, teman-teman. Nah, ini kalau misalkan Anda nemuin kayak gini gitu ya, keyword Anda kayak tadi nih Jatim Park, Timur Park 3. Misalkan ini dapat 17 juta gitu ya. Anda squeeze-in lagi ya. Squeeze-in lagi biar apa? Biar lebih kecil lagi. Biar lebih saingannya lebih kecil gitu. Disesuaikan dengan website Anda gitu. Kalau website Anda website baru, jangan pernah bersaing dengan 17 juta ini karena kemungkinannya kecil ya. Kemungkinan kecil Anda bisa memenangkan kompetisi ya, masuk ke page 1 Google. Jadi persempit ruangnya gitu ya, dengan nambahin keyword, misalkan tadi tips wisata. Oh, nih lebih kecil lagi nih. Tadi 17 juta, kalau kita tambahin tips wisata Jawa Timur Part 3, ini sisa sekitar 1,2 juta. Ini saingannya besar. Karena apa? Karena blog liburan ini banyak yang membuat. Kalau saya kasih tambahin 7, udah masuk nggak website saya? Tuh, nggak masuk juga. Tapi gambar saya masuk nih, teman-teman. Nih, gambar saya. Jadi kita bisa menangin kompetisi dari tulisan yang tadi ini. Dari judul ini. Kita bisa masuk di page ini jadi masuk di page 1 gitu ya. Dari hasil tulisan kita dari ngelola tag title, tag description dan segala macam. Bisa juga kita menangin kompetisi dari gambar. Makanya usahakan waktu Anda buat gambar itu original gambarnya dan juga gambarnya menarik gitu ya teman-teman. Ini gambar saya original ini waktu saya ke Jatim Park 3. Ini gambar saya original. Nah, ini masuk nih website saya. Kalau dia klik lagi harusnya masuknya ke blog saya, ke website saya. Nah, ini kan masuk kan. Saya dapat traffic dari sini. Saya tulis di 2019. Oke. Gitu. Jadi cari keyword yang tepat. Usahakan disesuaikan dengan kemampuan website kita. Tapi kalau website kita udah besar, gitu ya, skalanya udah besar, ya silakan aja Anda mau bersaing dengan yang jutaan tadi, nggak ada masalah. Tapi kalau webnya masih kecil, masih baru gitu ya tahu diri aja gitu ya, memantaskan diri. Jadi sama seperti Anda di kehidupan nyata aja teman-teman ya. Nanti begitu Anda lulus kerjaan, lulus kuliah gitu, cari kerjaan yang memang sesuai dengan kemampuan kita. Jadi bukan sesuai dengan kemampuan kita, cari peluang yang sesuai dengan kemampuan kita. Peluangnya gitu ya. Kalau kerjaannya udah pasti ya, domainnya adalah IT. Domainnya adalah IT karena kuliah Anda IT gitu ya. Usahakan sesuai, jadi align gitu antara kuliah dengan kerjaan sesuai. Tapi nanti nyari kerjaannya yang minim
kompetisinya. Dulu saya waktu pertama kali kerja minum kompetisi, saya kerja di perusahaan kecil gitu ya. Saya begitu lulus belum dapat ijazah, udah dikontak sama kakak kelas saya kebetulan buka perusahaan kontraktor engineering gitu. Saya di invite untuk join, saya ambil gitu. Karena apa? Karena itu peluang pertama saya dan minim kompetisi gitu ya. Begitu saya masuk, saya belajar di sana, saya kerja, saya dapat modal pengalaman 6 bulan, saya udah langsung saya apply lagi ke tempat lain. Apply ke tempat lain, saya masuk ke perusahaan besar ya. Saya masuk ke Kalbe Pharma, perusahaan besar, udah ribuan orang dan memang keuntungannya udah jelas. Dan itu dari situ baru saya dapat nama gitu ya. Dari sana saya bisa kemana-mana. Karena apa? Karena saya udah dapat pijakan yang kuat. Tapi kalau teman-teman nanti begitu lulus targetnya adalah perusahaan-perusahaan besar, nggak mau kerja di perusahaan kecil ya nanti rada lama dapatnya teman-teman. Tapi balik lagi ke rezeki masing-masing ya. Jadi tiap orang memang punya rezeki masing-masing. Tapi strategi itu bisa dipakai. Kalau teman-teman ngincernya pegawai negeri misalkan, ya cari yang saingannya kecil gitu. Teman saya dulu apply pegawai negeri di Kominfo, dia tahu saingan di Jakarta besar, dia milihnya di Papua. Karena dia orang Bali gitu ya. Targetnya dia adalah dia masuk balik ke Bali. Pintunya dari mana? Gate-nya dari Papua. Dia pertama apply ke Papua gitu ya. Vakannya itu sekitar 15 orang. Yang apply cuma 7 orang, teman-teman. Kalau gitu, kira-kira lulus atau enggak? Ya pasti lulus gitu ya. Udah pasti. Akhirnya dia masuk ke PNS, ASN di Papua. Dia tugas di sana berapa tahun ya? 5 tahun atau 7 tahun. Dan setelah itu dia balik ke Bali sekarang. Dan sekarang dia dinas di Bali sesuai dengan targetnya dia gitu ya. Jadi cari yang peluangnya peluangnya lebih besar, saingannya lebih kecil, baru nanti mengerucut gitu ya ke target utamanya. Sama juga bikin keyword juga kayak gitu, cari yang saingannya kecil, nanti begitu mengerucut gitu ya, baru targetin yang saingannya besar kalau memang kita udah punya pijakan yang kuat. Kemudian buat judul yang tertarget sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh web. Tadi udah saya singgung, sesuai dengan kapasitas web. Kalau web Anda baru, jangan coba bersaing yang jutaan atau ratusan ribu. Kemudian pastikan isi konten memberikan insight baru bagi para pembacanya, sehingga visitor merasakan manfaat dari keberadaan web. Nah, seperti yang saya tulis ini, teman-teman ya. Ini insight baru. Ini saya tulis tips wisata ke Jatim Park gitu ya. Di dalamnya ada apa aja, kemudian hotel penginapan gitu ya. Ini jarak tempuh, sarapan pagi gitu ya. Kalau bawa bayi gimana gitu. Karena pengalaman saya waktu itu bawa anak saya bayi gitu ya. Perlu nggak bawa stroller atau gendongan bayi? Baiknya mana nih, stroller atau gendongan bayi? Nah, itu juga informatif juga, teman-teman. Dan di sini saya targetin orang-orang yang memang mau liburan tapi mau vacation tapi bawa anaknya gitu ya. Jadi pasti dia nyari nih kira-kira lebih efektif mana nih, stroller atau gendongan bayi. Nah, itu jadi target juga. Gunakan gunakan sepatu atau sendal. Nah, ini juga informatif juga, teman-teman. Karena pasti kita setiap pagi gitu mau aktivitas, kita bingung mau pilih baju apa gitu. Saya pernah udah bahas ya, mau pakai sepatu apa. Apalagi liburan ya, teman-teman ya. Liburan, Anda mau liburan ke suatu tempat, Anda belum pernah tahu tempatnya seperti apa gitu, pasti Anda cari informasi. Efektifnya pakai sepatu atau sendal. Pakai bawa payung atau jas hujan atau enggak gitu ya. Kemudian perlu sewa sepeda atau enggak. Ya ini cemilan atau minum gimana gitu ya. Gampang atau enggak nyarinya gitu. Oke, itu informatif. Setidaknya saya masuk di page 1 Google dari sisi gambar ya. Oke, kemudian pastikan isi konten, ada insight baru. Kemudian tautkan link web terpercaya ke dalam tulisan. Nah, ini kalau teman-teman lihat, saya tautkan link web terpercaya nih. Oh, outbound-nya nggak ada nih, nggak masukin.
Nggak kelihatan. Tulisan saya di yang di Parangtritis ada. Nah, nih. Oke. Nah, ini saya tautkan ke link website yang terpercaya. Jadi ada satu kata gitu ya. Misalkan ada satu istilah, Anda nulis sesuatu, ada satu istilah yang memang perlu penjelasan lebih lanjut ya teman-teman. Nah ini Anda cukup referensikan aja ke link ketiga gitu ya. Ini cari web-web yang memang sudah punya trust dari sisi Google. Salah satunya Wikipedia. Ini saya masukin ke Wikipedia. Begitu diklik, dia masuk ke Wikipedia. Kalau orang ngeklik yang Roro Kidul itu apa sih Roro Kidul gitu ya? Ya udah dia klik ini gitu. Dia akan baca ini. Dan ini kaidah SEO teman-teman. Anda tautkan jadi seolah-olah website Anda itu bisa trust gitu ya. Bisa juga nanti Anda masukin kayak gini ATV gitu. Direferensikan ke ke Wikipedia. Cara carinya gimana? Cara carinya gini aja di Google gitu. ATV Wikipedia. Tuh kan udah ada. Nah, ini tinggal diklik aja. Copy gitu ya. Nanti di tulisannya itu di blok, kasih permaling, paste. Nanti begitu dia ngeklik jadi kayak gini, jadi kayak Roro Kidul. Oke. Tautkan link web terpercaya ke dalam tulisan. Itu udah Anda udah saya tunjukkan. Kemudian usahakan masukkan link internal juga ya. Selain outbound, ada juga inbound. Inbound itu yang berkaitan dengan isi web kita ya. Ini kayak gini. Jadi referensikan tulisan Anda yang lainnya di blog tersebut, di blog Anda gitu. Jadi begitu Anda ada orang yang mau jalan-jalan ke Jatim Park gitu ya, Anda masukkan wisata yang berkaitan aja nih. Kalau saya sih karena emang topiknya yang paling dekat waktu itu saya punya tulisan Semarang, Jawa Tengah, Ambarawa gitu ya. Ya udah, saya masukin ini. Harapannya apa? Harapannya begitu dia baca wisata ke Jatim Park gitu, kalau dia dari Jakarta misalkan, wah ini ada alternatif wisata lainnya nih. Jadi dia bisa mampir juga gitu ya, kemari. Nah, nanti diklik juga di sini. Otomatis ini akan menghasilkan traffic juga buat saya. Jadi dia berkunjung ke tulisan saya yang ini, berkunjung tulisan saya yang lainnya gitu ya. Dari sini juga saya referensiin lagi nih internalnya. Nggak ada. Nah ini. Yang paling dekat dengan wisata Eling Bening itu ada wisata Masjid Agung. Nah ini juga sama. Ya. Jadi begitu dia masuk ke website kita informatif gitu, memberikan informasi yang dia butuhkan, kemudian ada referensi tempat wisata yang terdekat. Nah itu dengan gitu, kalau dia merasa satisfied dengan penyajian yang ada di website kita, boleh jadi next trip-nya dia sebelum dia trip gitu, dia akan buka website kita. Dia akan ngelihat tulisan kita gitu ya, dan itu akan memberikan kita loyal traffic. Jadi kita udah punya basic traffic, kita udah punya follower gitu ya dari website kita. Nah itu nanti bisa kita arahkan juga kalau misalkan nanti website kita udah gede gitu, kayak website vacation saya udah gede, nanti boleh jadi ada tempat wisata atau tempat liburan yang minta di review. Nah itu money-nya dari sana, uangnya dari sana. Selain dari iklan-iklan yang ini nih ya, jadi iklan Nega Hoster nih, iklan Agoda ya, kemudian Agoda ini ikan e-course buat digital marketing, kemudian ini ikan Agoda juga, ini e-course juga. Jadi selain dari iklan-iklan ini, Anda bisa dapetin dari isi tulisan. Jadi isi tulisan itu mengendorse tempat wisata tertentu gitu ya, dan itu juga bisa jadi penghasilan Anda. Dan ini research keyword tadi sudah saya demokan. Anda bisa pakai keywordtool.io, bisa pakai keyword revealer gitu ya, atau nanti ada tools yang lainnya.
nggak nutup kemungkinan ada keyword planner dan segala macam. Tapi biasa yang saya gunakan dua hal ini ya, buat kasih judul dan kasih tulisan di Google, di YouTube, kemudian kasih bikin judul di website, di artikel. Dan Anda udah lihat di Google saya bisa ke indeks, kemudian di tulisan juga tadi saya bisa ke indeks. Oke. Kemudian berikutnya adalah meta tag, teman-teman. Meta tag ini berfungsi untuk memberitahu search engine tentang konten yang ada di website Anda. Jadi meta tag ini sangat berguna ya teman-teman ya. Jadi search engine itu nggak akan tahu isi website kita apa gitu ya. Tapi kalau misalkan meta tag kita berantakan, teman-teman. Bisa jadi search engine akan mereferensikan sesuatu yang salah ya dari meta tag kita ya. Jadi isi tulisan kita apa gitu ternyata munculnya di orang yang carinya dengan topiknya yang lain gitu ya. Kalau itu kejadian dengan website kita, boleh jadi nanti website kita akan minim visitor ya. Visitornya sangat kecil dan susah keindeks sama Google-nya. Jadi jenis-jenis meta tag itu ada 3, ada meta title, ada meta description, ada meta keyword. Ya, biasanya meta tag ditulis dalam script ya, di HTML di website. Kalau teman-teman yang bikin desain sendiri, tampilan websitenya itu bisa dimasukin di HTML-nya. Atau teman-teman yang pakai WordPress kayak saya nih, ini Anda bisa install aja nih SEO Yoast. Nah, install plugin aja. Jadi Anda masuk ke dashboard-nya, kemudian plugin. Nanti search aja pluginnya, namanya Yoast SEO ya. Anda klik ini, ada install, nanti post-nya dia akan seperti ini. New post. Nah, ini. Di bawahnya akan ada panduan SEO-nya. Seperti ini. Kalau teman-teman yang pakai WordPress, tinggal install Yoast SEO-nya aja untuk memandu kita dalam membuat meta tag. Oke, kemudian ada yang berikutnya saya akan jelaskan tag title atau meta tag. Jadi ada 3 meta tag, ada meta title, description, sama keyword. Tag title atau meta tag itu apa sih? Ini adalah judul pada halaman website sebagaimana muncul dari hasil mesin pencarian, hasil search engine. Jadi ini nih judulnya ini adalah meta tag. Jadi kalau Anda browsing 7 tips wisata Jawa Timur Jatim Park 3 gitu ya. Meta tag-nya yang ini, yang warna biru-biru ini. Karena apa? Karena ini sangat penting kalau teman-teman membuat sebuah tulisan gitu ya. Ini adalah yang pertama kali dibaca. Yang pertama kali dibaca oleh visitor ya, oleh orang yang meresearch sesuai keyword tersebut gitu ya. Kalau Anda riset sesuatu kan pasti Anda nyari sesuatu di Google, Anda carinya ini nih. Carinya Anda bacanya pertama kali tag title-nya dulu, baru tag description-nya. Jadi usahakan ini tag title bisa membius orang untuk berkunjung ke website Anda gitu ya. Jadi meta title ini sangat penting karena ini yang pertama kali dilihat. Dan cara merumuskannya gimana? Tadi yang seperti saya demokan gitu ya. Pertama Anda masukin dulu keyword-nya, keyword yang mau Anda tuju, cari di keywordtool.io atau cari di keyword revealer gitu ya. Begitu Anda masukin, ketemu keyword-nya, baru Anda persempit lagi ruang lingkupnya. Udah ketemu, masukin ke search engine, klik in title gitu ya, in title, baru masukin topiknya gitu ya, topiknya apa yang mau ditulis.
Nanti udah ketemu, dilihat saingannya berapa besar gitu ya. Saingannya berapa besar. Misalkan nih jual baju tuh ada 43.000, jual baju apa? Gamis. Nah, ini udah lebih segmented nih, jual baju. Gamis sudah saingannya cuma 8 gitu ya. Atau kalau mau Anda jual baju, ya masuk. Ini jual baju, misalkan Anda usahanya jual baju gitu ya. Saingannya 43.400 nih. Wah, ini terlalu besar nih. Masukin aja lokasi jual Anda baju gitu ya di Tangerang. Nah, ini kan lebih segmented gitu ya. Kalau di Tangerang nih masih besar, misalkan, waduh masih besar nih, hasil pencariannya puluhan ribu nih. Anda fokusin lagi aja ke nama kelurahan apa ya? Kelurahan Tangerang saya lupa, nggak apa. Ya di Pondok Jagung gitu ya. Nah, ini lebih segmented lagi gitu ya. Jadi begitu orang nyari dengan keyword jual baju gitu, ada kemungkinan website Anda juga ke indeks naik gitu ya. Terutama ada orang yang memang nggak mau malas pergi jauh-jauh ya teman-teman ya. Jadi, dia mau nyari baju, dia nyari konveksi gitu ya. Konveksi katakanlah. Dia nyari konveksi buat jualan gitu. Nah, ini dia akan nyari lokasi-lokasi yang terdekat. Nanti ada kaitannya dengan, nanti saya akan bahas tentang local business optimization, nanti modelnya kayak gini. Oke, ini research keyword ya. Udah dapat keywordnya, persempit keywordnya yang minim saingan gitu ya. Kalau udah dapat ya udah, itu yang dijadikan judul, jadikan tag title ya, teman-teman. Kemudian ya cara membuat tag title, sesuaikan meta title dengan kemampuan website tadi udah. Riset keyword yang memungkinkan visitor berkunjung ke website Anda udah. Kemudian pastikan keyword sesuai dengan isi konten gitu ya. Jadi harus sesuai teman-teman. Kalau tadi saya bahas tips liburan ke Jawa Timur, ke Jatim Park gitu ya, itu harus sesuai ya. Isinya juga tips-tips wisata ke Jatim Park gitu ya. Jadi ada 7 tips gitu. Anda juga harus masukin 7 tips itu gitu. Jangan sampai Anda bilang 7 tips wisata, isinya cuma 3 gitu. Jadi ini akan membuat pembaca Anda, visitor Anda jadi unsatisfied jadinya. Jadi dia nggak, wah nih gue punya pengalaman buruk nih di website ini nih, nggak informatif, tulisannya setengah-setengah gitu ya. Akhirnya next-nya dia nggak akan berkunjung lagi ke tempat Anda. Jadi pastikan sesuai antara tag title dengan isinya. Oke. Kemudian hindari penggunaan tag title yang terlalu panjang, jangan sampai lebih dari 60 karakter. Jadi begitu kita buat judulnya gitu ya, teman-teman. Wisata asik ke Pulau Komodo gitu ya. Nah, nanti di sini ada ini. Nah, ini muncul kayak gini. Wisata asik ke Pulau Komodo, ini tag title-nya. Gitu. Tapi ini jangan terlalu panjang juga ya teman-teman ya. Jadi satu paragraf gitu. Ini juga akan ngebuat kurang baik SEO kita gitu ya. Nanti kalau dipakai yang pakai SEO itu, nanti dia ada indikator ya di sini nih. Kalau dia bagus tulisannya dia akan warnanya hijau. Gitu. Nah ini kayak gini nih. Ini udah memasuki kaidah-kaidah SEO, dia akan ada indikatornya hijau gitu. Kalau kita buka dari kita login ke dashboardnya, itu akan hijau kelihatan. Tapi kalau dilihat Anda sebagai visitor berkunjung ke website saya ini nggak akan kelihatan yang atas itu. Yang bisa lihat cuma saya aja. Jadi kalau Anda buruk gitu tulisannya, dia bisa aja warnanya merah atau warnanya orange. Kalau orange itu masih kurang baik. Ya. Usahakan warnanya hijau. Jangan lebih dari 60 karakter. Jadi script meta title bisa dimasukkan di HTML-nya di dalam ini, title, klik title website-nya apa, title judul artikelnya apa, atau bisa pakai Yoast SEO tadi yang saya udah demoin. Oke, itu tag title. Ada yang mau ditanyakan tag title?
Oke, kalau nggak ada, saya masuk ke meta description. Jadi pada bagian ini berisi tentang penjelasan singkat mengenai isi artikel. Jadi ini penjelasan singkatnya ya, apa yang Anda tulis. Jadi ini memudahkan orang atau calon visitor untuk mengetahui apa isi artikel Anda gitu ya. Jadi kayak gini misalkan saya search SEO gitu ya. SEO di dalamnya meta description-nya itu adalah ini nih, dapatkan 17 tips SEO WordPress untuk menaikkan kunjungan website dan konversi penjualan Anda gitu ya. Nah, ini adalah meta description. Jadi begitu pertama kali orang baca adalah tag title, yang kedua adalah tag description atau meta description. Nah, ini berguna juga begitu dia baca ini tapi description-nya nggak nyambung misalkan, nah ini juga jadi orang jadi resisten untuk berkunjung ke website Anda. Jadi usahakan ini menjelaskan isi website, menjelaskan isi artikel yang Anda tulis gitu ya. Jadi diharapkan juga ini berkaitan dengan dengan keyword ya, keyword yang ada di atas. Kalau Anda bahasnya SEO, dia bahasnya SEO juga di sini. Atau cari padaan katanya atau sinonimnya ya, berhubungan dengan itu. Jadi pastikan jumlah karakter dari meta title-nya ini nggak lebih dari 156 karakter. Nggak lebih dari 156 karakter, masukkan deskripsi yang jelas dan dapat dimengerti oleh calon pengunjung atau calon visitor Anda. Jadi contohnya kalau Anda pakai ini SEO gitu ya, wisata asik ke Pulau Komodo gitu ya. Gimana cara edit meta description-nya? Ini di sini meta description. Kita tinggal tulis saja. Ini kita masukin aja tipsnya. 3 tips wisata asik ke Pulau Komodo. Jangan pernah liburan ke Pulau Komodo sebelum membaca 3 tips berikut yang akan memberikan usahakan ini kan indikatornya masih orange ya teman-teman ya. Kalau masih orange Anda masukkan lagi ya kata-katanya ya. Masukkan lagi kata-kata yang berkaitan dengan tulisan Anda gitu ya. Jangan pernah 3 tips yang akan memberikan referensi liburan selama di sana. Koma gitu ya. Nah, ini udah hijau nih, udah aman gitu ya. Kalau Anda cukup mau ngetik sampai sini aja, oh ini belum. Kalau misalkan sampai sini gitu ya, ini udah cukup tampilan. Jadi dia akan baca ini, jangan pernah liburan ke Pulau Komodo sebelum membaca 3 tips. Pak. Gimana? Tipe referensinya. Oh ya oke. Referensi ya. Oke. Kalau gini aja udah oke nih. Jadi description-nya begitu dia baca 3 tips wisata ke Pulau Komodo gitu ya. Ini menjelaskan tentang isi artikel yang Anda tulis gitu. Kalau kamu mau nambahin lagi juga nggak apa-apa ya. Jangan pernah liburan ke Pulau Komodo sebelumnya. Sehingga misalkan liburan Anda, liburan keluarga jadi asyik. Dah cukup. Ini udah hampir full ya teman-teman ya. Anda lihat di sini udah hampir full. Kalau Anda tambahin lagi ajak. Nah, ini udah over nih teman-teman. Jangan sampai over juga gitu ya. Usahakan Anda maksimalkan keyword yang akan Anda tuju. Kenapa? Saya masukin keywordnya adalah tips wisata asik gitu ya, dan Pulau Komodo. Ini saya masukin di sini ada Pulau Komodonya, ada kata asiknya, wisatanya yang cuma nggak ada. Atau ya ini wisata atau liburan nih sinonimnya bisa juga jadi masukan, jadi jadi pengganti keywordnya itu. Jadi usahakan seperti ini ya teman-teman ya. Jadi di SEO title-nya udah hijau, kemudian meta description-nya hijau gitu ya. Nanti masuk ke SEO analisnya.
Ya, SEO analisnya ini udah apa? Udah ada gambaran. Jadi teks length-nya juga minimum adalah 300 kata. Jadi Anda tinggal buat artikelnya di sini nanti. Apa yang mau Anda tulis minimum 300 kata gitu ya. 300 kata, kemudian ada key phrase length-nya, nanti ada apa? Reference untuk link keluarnya, outbound link, ya, nanti dia akan detect juga di sini untuk SEO-nya. Oke, Anda bisa masukkan meta description-nya di HTML-nya di meta content, kemudian deskripsi inti konten, name, kemudian description. Isinya apa nih? Meta kontennya yang tadi ya, meta kontennya yang ini. Yang ini nih, meta konten, meta konten. Ini akan muncul di sini, di bawahnya ini, description-nya ini ya. Oke, kemudian udah. Yang berikutnya yang terakhir adalah kecepatan website, teman-teman. Ini sangat mempengaruhi speed website dari teman-teman juga ya. Speed website ini Anda bisa ukur di developers.google, di GTmetrix atau web Pingdom ya. Saya biasanya di GTmetrix. Ini website saya kurang baik juga. Kenapa? Karena boleh jadi website ini banyak iklannya nih, lihat nih. Ini iklan, di atasnya juga iklan gitu. Kemudian di sini iklan, di sini iklan, iklan. Nah ini ngebuat web jadi berat, teman-teman. Nih kalau saya indeks, saya coba ukur gitu. Frekuensi termengarai, tes. Ini butuh beberapa menit untuk menganalisis kecepatan dari website kita. Usahakan kecepatan atau speed website kita atau loading time-nya itu less than 3 second, kurang dari 3 detik ya teman-teman ya. Karena apa? Karena ada penelitian over dari 3 detik orang akan beralih ke situs lainnya. Jadi dia akan ini kelamaan nih, akhirnya di-close gitu ya, dibuka situs lainnya. Nah, ini akan merugikan kita juga ya. Jadi waktu berkunjung orang ke website kita kecil sedikit. Nah, ini grade-nya ini kurang baik nih. Kecepatannya 5,1 over jadi teman-teman ya. Usahakan full loaded time-nya itu kurang dari 3 second, kurang dari 3 second. Jadi caranya gimana biar lebih cepat gitu ya? Caranya jangan terlalu banyak iklan seperti saya. Yang kedua, kalau Anda upload picture gitu ya, ini nggak usah yang PNG teman-teman. Pakai aja yang JPEG gitu ya. Biar apa? Biar size-nya lebih kecil. Nanti tinggal disesuaikan aja ini ukurannya. Karena kalau size-nya terlalu besar, maka loading dia buka website-nya juga semakin besar. Nanti efeknya orang kalau misalkan dia connection-nya terbatas gitu, itu boleh jadi dia akan boring juga masuk ke blog kita atau ke website kita. Itu berpengaruh juga teman-teman untuk kinerja dari website kita, dari blog kita. Jadi usahakan speed website-nya less than 3 detik. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan teman-teman? Pertanyaan untuk kuliah ini adalah apa yang dimaksud dengan meta description? Seberapa penting meta description? Silakan nanti Anda jawab di komentar YouTube-nya ya teman-teman ya. Ada pertanyaan nggak? Apa tadi Pak metode? Apa yang dimaksud dengan meta description? Oh, meta description. Oke. Ya, seberapa penting kegunaannya? Oke, ada yang mau ditanyakan? Berkaitan dengan ini atau berkaitan dengan tugas? Nggak ada? Cukup sepertinya, Pak. Cukup, Oke, Pak. Oke, cukup. Kalau cukup, terima kasih. Selamat siang, teman-teman. Kita ketemu lagi. Minggu depan nggak ada kuliah ya, teman-teman ya? Libur, Pak, sampai habis hari raya. Pak. Sampai tanggal 22 ya, kalau nggak salah ya? 24, Pak, mulai. 24. Oke. Minggu depan kita nggak ada kuliah. Minggu depannya lagi ada kuliah. Kemungkinan UTS gitu ya, Iya, teman-teman. 24-nya langsung UTS itu, Pak. Ya, oke.
Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang, selamat liburan. Mohon maaf lahir dan batin, teman-teman. Kalau ada salah-salah kata, kesalahan perbuatan yang disengaja ataupun tidak. Kita ketemu lagi 2 minggu lagi dengan UTS ya, teman-teman. Selamat liburan, selamat balik ke kampung yang mau balik ke kampung. Oke, itu aja. Terima kasih. Selamat siang. Dadah. Yang Pak, terima kasih. Ya. Lahir batin juga Pak. Yuk, sama-sama. Yang telat bisa nonton rekamannya aja. Tadi ada yang baru masuk.